Baik, sekarang kita ketemu lagi di geometri analitik ruang. Ini pertemuan terakhir mata kuliah kita di geometri analitik ruang. Sekarang tentang koordinat di ruang, yaitu tentang koordinat silinder dan juga koordinat bola. Ada dua materi, cuma dua slide utama. Kita lihat di sini ya, slide yang pertama. Koordinat silinder itu merupakan koordinat pada dimensi 3 yang ditentukan dengan mensubstitusi X dan Y menjadi koordinat polar R dan theta. Z-nya sih tetap gitu ya. Jadi tadinya koordinatnya dalam koordinat kartesius biasa X, Y, Z. Kalau di bukunya Siemens tuh dibilangnya koordinat rektangular. Dalam koordinat rektangularnya itu X, Y, Z. Maka dalam koordinat kartesius itu bentuknya R, theta, sama Z. Nah, si X ini akan sama dengan R cos theta. Sementara Y itu akan sama dengan R sin theta. Dan Z-nya ya tetap Z. Di mana si R kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sementara tangen theta itu akan sama dengan Y per X dan Z-nya tetap. Kita lihat contohnya di sini. Kita punya dua titik P1 dan P2. P1 itu ada di 3,3,7 dan P2 itu di 2 akar 3,2,5. Jadi X, Y, Z-nya di P1 ini, X, Y, Z-nya di P2 ini. Kita mau mencari R, theta-nya. Gitu, karena Z-nya tetap ya. Nah, kita lihat nih, R itu, R kuadrat, kan dia akan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi untuk P1, karena X-nya sama Y-nya 3 juga 3, berarti R kuadratnya ya 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, 9 tambah 9. 3 akar, dapatnya 3 akar 3. Sementara tangan tetanya itu kan Y per X ya. Y-nya 3, X-nya juga 3. 3 per 3, 1. 1, tangan 1 itu kan sama aja dengan 45 ya. 45 derajat. 45 derajat itu pi per 4. Z-nya ya tetap Z. Sehingga koordinat silinder dari P1 itu adalah 3 akar 2, R-nya tetanya pi per 4,7 gitu. Kalau yang P2 gimana? P2, X-nya 2 akar 3, Y-nya 2. 2 akar 3 dikuadratkan, 2 pangkat 2 kan 4. Akar 3 pangkat 2, 3. 4 dikalikan 3, 12. Kemudian Y-nya kan 2. 2 pangkat 2, 4. 12 ditambah 4, 16. Di akar jadinya 4. Jadi R-nya 4. Sedangkan tangan tetanya ini 2, Y-nya per X-nya 2 akar 3. Berarti 1 per akar 3 kan. 1 per akar 3 itu berarti si berapa yang menjadikan, tetanya berapa yang menjadikan tangannya itu adalah 1/3 akar 3. Ya berarti tetanya adalah 30. Ya, sin 30 kan setengah. Sin cos 30 setengah akar 3. Sin per cos setengah dibagi setengah akar 3 ya 1/3 atau 1/3 akar 3. Jadi tetanya adalah 30 atau pi per 6. Z-nya ya tetap Z yang itu. Jadi koordinat silinder dari P2, ini bukan P1, P2 adalah 4 pi per 6,5. Oke, slide terakhir ini tentang koordinat bola. Jadi kalau tadi koordinat koordinat silinder itu ada rho sama theta. Kalau di sini kok rho R sama theta sama Z tetap. Kalau di sini ada rho, ada pi, ada theta. Rho-nya ini adalah jarak dari O ke titik P. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar ini,
O ke titik P, OP ini jaraknya adalah rho. Sedangkan P itu merupakan sudut antara Z, ini nih ya, Z positif dengan si OP tadi. Gitu. Kalau theta itu yang X positif dengan OP aksen. Nah, P aksennya itu sendiri merupakan proyeksi P pada bidang X, Y. Jadi, dari titik P, tarik garis tegak lurus ke bidang X, Y, dapatlah P aksen. Itu proyeksinya dari P. Nah, OP aksen dengan sumbu X membentuk sudut, namanya sudut theta. Jadi nanti komponen rho, pi, sama theta ini merupakan koordinat bola. Gitu. Nah, kemudian transformasinya bagaimana? Si X ini, kita lihat ya, X itu kan di sini ya. Dia akan sama dengan rho dikali sin pi. Jadi rho dikali sin pi-nya itu kan sebetulnya yang ini ya, yang OP aksen ini. Dikalikan lagi dengan cos theta gitu. Kan X-nya di sini sisi samping. Jadi sisi samping dari sudut theta ya. Jadi dikalinya dengan cos theta. Jadi sebetulnya X itu OP aksen dikali cos theta. Ini tegak lurusnya di sini. Jadi dia segitiganya sikus-sikus di sini sebetulnya nih. Di yang ada panah saya tunjukin di ini. Nah, tapi karena OP aksennya itu merupakan rho sin pi, ini kenapa pi juga? Ini sudutnya sudut apa tuh? Berseberangan dalam. Jadi kalau misal di sini pi, di sini juga sebesar pi. Ini si OP aksen ada di hadapan sudut. Berarti sisi di hadapan sudut ya sisi miring kali dengan sin pi itu sendiri. Jadi kita dapat X-nya itu adalah pi rho sin pi cos theta. Sama halnya dengan cara mencari Y. Y, kita lihat Y itu ini ya. Ini dia ada di depan sudut theta. Berarti Y itu akan sama dengan OP aksen kali sin theta. OP aksen kali sin theta. OP aksennya kan tadi kita tahu. OP aksen itu adalah rho sin pi. Rho sin pi kali sin theta. Itulah Y-nya. Sedangkan Z itu yang ini. Dia ada di samping sudut pi. Berarti Z itu merupakan sisi miringnya rho kali cos theta. Nah, di mana berarti rho kuadrat ini akan sama dengan OP kuadrat ditambah ini Z kuadrat. OP aksen maksudnya, OP aksen kuadrat. Padahal OP aksen kuadrat ini, lihat nih ini segitiganya, itu kan sama aja dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini sisi miring nih dari segitiga yang bawah. Jadi P kuadrat kok P. Rho kuadrat itu akan sama dengan OP aksennya jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Gitu. Nah, tangan pi itu yang mana? Ini kan pi, ini juga pi. Tangan itu berarti yang di depan dibagi yang di samping. Yang di depan siapa? Yang di depan ini OP aksen. OP aksen itu siapa? Sisi miringnya dari segitiga ini kan yang apa namanya? Yang di bawah sisi miring itu berarti akar sisi siku kuadrat tambah sisi siku kuadrat satunya lagi. Berarti tangan pi itu akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat di akar per ininya. Berarti yang di samping sudut pi-nya per Z. Kalau tangan theta siapa? Ini theta. Ini samping, ini depan. Berarti depan dibagi dengan yang sisi sampingnya, Y per X. Nah, sekarang kita punya persamaan
persamaan bola dalam koordinat kartesius biasa atau koordinat rektangular. Kita mau menjadikan koordinat persamaan ini menjadi persamaan dalam koordinat bola. Berarti kita ubah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadratnya menjadi rho kuadrat, gitu kan ya. Terus si z-nya kita ubah menjadi rho cos pi. Sehingga nanti kita dapat ini x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadratnya yang ini yang saya tunjuk panah. Dia jadi rho kuadrat. Terus yang 2A-nya tetap 2A. Si z-nya kita ganti menjadi rho cos pi sama dengan 0. Jadi inilah persamaan koordinat bola dari persamaan bola pada kartesius yang seperti ini. Ini kalau misal kita lihat, ini bisa kita tulis sebagai rho dikali rho dikurangi 2A cos pi sama dengan 0. Berarti rho-nya sama dengan 0, yang satu lagi atau rho yang dikurangi 2A cos pi ini sama dengan 0. Kalau rho ini sama dengan 0, rho itu kan ini ya dari origin, dari titik asal, terus ke sebuah titik yang ada di kurva tersebut gitu. Kalau rho-nya 0 ya dia di sini titiknya, si P-nya nggak di kurva ini. Nah, tapi kalau misal satu lagi rho dikurangi 2A cos pi-nya yang 0, berarti rho-nya itu akan sama dengan 2A cos pi. Gitu. 2A cos pi. Nah, itulah rho-nya. Jadi kalau misal nggak 0, si rho-nya paling maksimum ada di 2A cos pi di sini. Gitu. Ini yang koordinat bola, bagaimana mentransformasi persamaan yang kita punya ke dalam persamaan dalam koordinat bola. Nah, dicoba latihannya. Yang pertama ini dari koordinat kartesius atau rektangular biasa, ubah ke dalam koordinat silinder yang tadi R, theta, sama Z. Yang ini dari silinder, ini R theta-nya udah ada, X-nya yang belum ada, berarti cari X-nya. R theta-nya udah ada, Z-nya mah nggak masalah kan berubah. Tinggal cari X-nya bagaimana. Hubungannya kan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Terus tangen theta itu sama dengan Y per X. Gitu. Nah, tentukan persamaan koordinat bola. Jadi X plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu sama dengan apa? Nanti dapat itu rho-nya berapa. Kemudian ini juga sama. Gitu. Kerjakan. Terus selesai kuliah kita tentang geometri analitik ruang. Siap-siap untuk UAS. Jangan patah semangat hanya karena belum dapat kartu UAS. Besok lusa insya Allah rezekinya ada. Mudah-mudahan tetap semangat untuk kuliahnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di ujian akhir minggu depan.